Tentu saja, tempat yang menyimpan harta selalu menarik perhatian para pencuri. Banyak ahli sombong yang berpikir tinggi tentang diri mereka secara diam-diam mencoba menyusup ke Pulau Sigot di masa lalu, dengan harapan mencuri barang-barang di dalamnya. Namun, tidak ada yang bisa pergi begitu mereka memasuki pulau. Pertemuan akan diadakan di Pulau Sigot setiap kali peristiwa besar terjadi di dalam Shrek Academy. Pertemuan-pertemuan ini adalah yang terpenting bagi Akademi. Hanya dekan dan wakil dekan dari Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa, bersama dengan para tetua yang tinggal di Hall of Consecration, yang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan ini. Hal-hal penting akan diselesaikan melalui angkat tangan. Dekan dan wakil dekan dari kedua departemen masing-masing memiliki satu suara dalam pertemuan ini. Saat ini, aula konferensi besar benar-benar sunyi. Di dalam ruangan, 10 orang duduk di sekitar meja oval panjang. Sebuah kursi telah ditempatkan di bagian terdalam, tempat kepala meja panjang itu duduk. Cahaya di sekitar kursi itu sangat redup. Orang hanya bisa samar-samar melihat bahwa seseorang tampak sedang berbaring di atasnya. Dibandingkan dengan 10 orang yang duduk di sekitar meja bundar, posturnya membuatnya tampak sangat tidak biasa. Xian Lin Er dan Qian Duoduo duduk di sisi kanan meja panjang, di bagian paling akhir, sementara Yan Xiaozhe dan seorang wanita yang berusia sekitar 50 tahun duduk di ujung meja di sisi kiri. Wanita itu tampak sangat cantik ketika dia masih muda. Meskipun mereka berdua wanita, dia bahkan tidak melirik ke arah Xian Lin Er. Dia malah mempertahankan penampilan tegas saat dia duduk di sebelah Yan Xiaozhe. Sama seperti Qian Duoduo, mereka duduk berhadapan satu sama lain. Selain mereka berempat, keenam orang yang duduk lebih dekat ke depan meja semuanya adalah tetua. Setiap orang dari mereka adalah individu-individu tua, berambut abu-abu. Tentu saja, bentuk mereka berbeda, fakta yang bisa dilihat melalui cara masing-masing dari mereka duduk. Xian Lin Er, Qian Duoduo, Yan Xiaozhe, dan wanita yang kelihatannya berumur 50 tahun itu duduk dengan sikap yang relatif tepat, sementara para tetua semua duduk dalam berbagai posisi. Hadir di antara mereka adalah tetua yang disebut Wang Yan Tetua Xuan. Dia duduk di dekat bagian depan meja dan di sebelah kanan ketua. Ini juga berarti bahwa dia saat ini duduk di kursi pertama di ujung meja Yan Xiaozhe. Pada saat itu, Tetua Xuan memiliki stik drum di tangan kirinya dan labu anggur di tangan kanannya. Dia tampak sangat santai sambil terus makan dan minum di meja. Sekarang semua orang telah tiba, mari kita mulai pertemuan. Xiaozhe bertanggung jawab atas pertemuan itu. Suara lembut terdengar. Mendengar suara ini akan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah jiwa dan pikiran mereka telah dibersihkan, namun itu tidak cukup untuk membedakan usia pemiliknya. Suara ini datang dari kepala meja, dari suara yang berbaring di kursi yang tersembunyi di dalam kegelapan. Ya guru. Yan Xiaozhe berdiri dan membungkuk ke arah orang yang duduk di ujung meja. Jika ada orang luar yang mendengar cara Yan Xiaozhe berbicara kepada orang itu, mereka akan melompat kaget. Orang harus menyadari bahwa Yan Xiaozhe terkenal berusia lebih dari 60 tahun, tetapi dalam kenyataannya, usianya lebih dari 90 tahun. Selanjutnya, gurunya sebenarnya masih hidup dan dalam kondisi baik. Ini berita yang sangat mengejutkan. Bahkan Tetua Xuan meletakkan stik drum dan arak anggurnya ketika dia mendengar suara lembut itu terdengar. Dia menggosokkan telapak tangannya yang berminyak ke pakaiannya, lalu melanjutkan duduk dengan relatif lurus. Tetua residen lainnya juga mengambil posisi duduk yang agak tepat. Hanya orang yang berbaring yang mempertahankan postur tubuh mereka. Yan Xiaozhe membungkuk sedikit ke arah tetua di depan. Guru dan tetua-tetua residen, Lin Er dan aku telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini dan memulai pertemuan Sigot Island untuk masalah yang akan memutuskan apakah akademi kita akan terus makmur di abad-abad mendatang. Bang! Xian Lin Er dengan keras membanting tangannya ke atas meja. Potong obrolan dan berhenti mencoba menakut-nakuti orang Yan Xiaozhe. Langsung ke intinya. Para tetua menjadi agak terkejut ketika dia membanting tangannya ke atas meja. Tatapan mereka berubah agak aneh juga. Wanita tua yang duduk di sebelah kanan ketua mengerutkan kening dan berkata, "Liner, ini adalah pertemuan di Pulau Dewa Laut. Jika kamu akan membuat keributan, keluarlah." Ada sedikit perubahan pada ekspresi Xian Lin Er ketika dia mendengar ini. Dia mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Rambut wanita tua itu seputih salju, tetapi tidak ada banyak kerutan di wajahnya. Cahaya yang sangat lembut juga hadir di matanya. Tidak peduli bagaimanapun orang melihatnya, dia terlihat seperti nenek tua yang ramah. Dia kemudian berbalik ke arah Yan Xiaozhe, memberinya senyum kecil, dan berkata, "Xiaozhe, lanjutkan." "Ya,
Tetua Lin. Yan Xiaoze memandang ke arah Xian Lin Er. Meskipun pandangan agak meminta maaf hadir di matanya, tekadnya bersinar lebih jauh. Sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri, dia pasti tidak bisa membiarkan perasaan pribadinya mempengaruhi keputusannya. Xian Liner memutar kepalanya ke samping, menolak untuk menatap matanya. Yan Xiaoze merendahkan suaranya dan berkata, kepada semua tetua residen, masalahnya adalah sebagai berikut. Saat dia berbicara, dia tidak menyembunyikan kebenaran. Dia mulai dengan taruhan yang dia buat dengan Qian Duo, lalu menceritakan kinerja Huo Yuhao tanpa melewatkan satu detail pun. Ketika siswa ini kembali dari liburan, tidak hanya dia memiliki jiwa bela diri kedua, itu juga jiwa bela diri ultimate. Meskipun jiwa bela diri pertamanya tidak begitu bagus, sebagai master tipe jiwa tertinggi, dia pasti akan menjadi pilar bagi akademi di masa depan, jika dia diasuh dengan hati-hati. Selanjutnya, anak ini adalah anak yatim. Ada kemungkinan bahwa kita juga bisa bertarung untuknya agar tetap berada di dalam akademi. Aku kalah taruhan dengan Din Qian, tetapi harus dinyatakan bahwa hanya Departemen Jiwa Martial yang memiliki pengalaman untuk meningkatkan dan mengajar seseorang dengan elemen ultimate dengan tepat. Itu juga satu-satunya cara dia mencapai potensi penuhnya. Kata-kata Yan Xiaoze sederhana, tetapi dia berbicara dengan cara yang sangat alami saat dia mengungkapkan cara Qian Duo telah memasang perangkap dengan menggunakan strategi untuk memastikan bahwa Huo Yuhao bisa menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, terkejut melihat semua wajah tetua residen itu. Tetua Xuan khususnya telah menyatukan kedua alisnya dengan erat, seolah-olah dia tidak bisa lagi melihat stick drum di depannya. Ada dua cara pertemuan Pulau Dewa Laut bisa diadakan. Salah satunya adalah pertemuan berkala yang diadakan setiap tahun, sementara yang lain adalah pertemuan sementara. Pertemuan berkala itu normal, tetapi ketika pertemuan sementara diadakan, itu menyiratkan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di akademi. Beberapa kali pertemuan sementara telah diadakan sepanjang perjalanan sejarah telah memutuskan arah yang akan dituju benua. Itu pasti layak menjadi tuan rumah pertemuan sementara untuk Master Jiwa Atribut Ultimate. Namun, ketika tetua residen menyadari bahwa Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa bertengkar tentang siswa, ekspresi mereka sedikit santai. Ini adalah masalah internal, itu harus relatif mudah diselesaikan dibandingkan dengan hal-hal lain. Begitu Yan Xiaoze selesai berbicara dan duduk, Qian Duo segera berdiri. Rekan-rekan tetua, aku tidak sepenuhnya setuju dengan narasi dekan Yan. Tentu, kami bertaruh. Namun, ketika kami melakukannya, bahkan Departemen Alat Jiwa tidak tahu bahwa Huo Yuhao akan mendapatkan jiwa bela diri kedua. Tak perlu dikatakan bahwa ini adalah kejadian yang luar biasa langka. Bagaimanapun, apa yang kita lihat dalam dirinya adalah bakatnya terhadap alat jiwa. Huo Yuhao secara resmi dinyatakan sebagai murid Fan Yu. Dalam kurun waktu 8 bulan, dia beralih dari seorang insinyur jiwa yang normal, seseorang yang tidak pernah menyentuh alat jiwa dalam hidupnya, menjadi seorang insinyur jiwa kelas 2. Tingkat peningkatan ini adalah rekor baru dalam sejarah akademi. Anak ini pekerja keras dan menanggung kesulitan. Dia tidak memiliki jumlah kecil pujian Fan Yu. Ketika kami mengetahui hal ini, kami telah memutuskan untuk membawanya sebagai murid inti. Bagaimana kita bisa membiarkan bakat seperti itu lolos dari jari kita? Selain itu, Departemen Jiwa Martial memilih untuk tidak menjadikannya murid inti, meskipun dia memimpin timnya untuk memenangkan tes siswa baru. Namun, seperti halnya keberuntungan, Din Yan menemukan jiwa bela diri keduanya, jadi dia sekarang bertarung melawan kita. Apa yang terjadi dengan peraturan akademi? Aku berdiri di sini sebagai perwakilan dari Departemen Alat Jiwa. Tidak peduli apa yang terjadi, Departemen Alat Jiwa benar-benar tidak akan menyerah pada orang yang begitu berbakat. Selain itu, Departemen Alat Jiwa telah memutuskan untuk menggunakan semua sumber daya kami untuk mengasuh anak ini. Kami akan berusaha untuk membesarkannya menjadi insinyur jiwa kelas 9 pertama Shrek Academy dalam waktu 30 tahun. Untuk memelihara Huo Yuhao, Din Xian, Fan Yu, dan aku telah membicarakan banyak hal. Kami telah memutuskan bahwa Ultimate Solier Plan akan bertumpu pada pundaknya. Karena itu, Hichaito, yang semula ditugaskan menjalankan rencana ini, akan bertindak sebagai insinyur jiwa pelengkap dan akan membantu mendidiknya. Rekan-rekan tetua residen, aku bisa memahami perasaan Din Yan. Jiwa bela diri tipe ultimate memang sangat penting bagi Departemen Jiwa Martial. Namun, apakah itu tidak penting untuk Departemen Alat Jiwa juga? Departemen mereka telah menjadi Departemen Jiwa Bela Diri nomor 1 di benua ini, tetapi departemen kami belum. Kami selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan harapan kami akan membuat terobosan. Namun, apa yang paling tidak kita miliki?
Bakat. Rekan-rekan tetua residen, tolong pikirkan ini. Sejak departemen kami didirikan, kapan kita tidak menerima penolakan dari Departemen Jiwa Marshall? Bagaimana kita bisa bersaing dengan Kekaisaran Sun dalam keadaan seperti itu? Kami tidak kekurangan uang, kami juga tidak kekurangan sumber daya sekarang. Yang kurang dari kita adalah bakat. Huo Yuhao telah menunjukkan bakat luar biasa untuk menjadi insinyur jiwa. Selain itu, ia sekarang memiliki jiwa bela diri kembar. Salah satunya adalah atribut ultimate. Aku benar-benar yakin bahwa aku dapat mengasuhnya menjadi insinyur jiwa yang sangat kuat. Karena itu, kami pasti tidak akan, dan tidak mau, berpisah dengan siswa ini. Qian Duoduo langsung ke titik tanpa berbelit-belit. Kata-katanya jauh lebih langsung daripada Yan Xiaoze. Pada kenyataannya, Departemen Alat Jiwa sebenarnya masuk akal tentang masalah ini. Xian Lin Er berkata, niat Dekan Qian adalah niat aku. Departemen Alat Jiwa bersedia mempertaruhkan segalanya untuk anak ini. Jika dia tidak dapat memenuhi rencana tentara tertinggi, aku bersedia untuk mengundurkan diri dari posisi aku sebagai Dekan Departemen Alat Jiwa. Yan Xiaoze dan wanita yang duduk di sampingnya terkejut ketika mereka mendengarnya mengatakan ini. Ini terlalu kejam. Xian Lin Er benar-benar kejam ketika dia membuat langkah ini. Memang benar bahwa Departemen Jiwa Marshall telah memegang dominasi mutlak dalam akademi sejak Akademi Shrek didirikan. Namun, ketika kedua departemen bersebelahan, Xian Lin Er dan Qian Duoduo setara dengan mereka di peringkat jiwa. Meskipun sebagian besar tetua penduduk berasal dari Departemen Jiwa Marshall, mereka tidak bisa mengabaikan pendapat kedua dekan dari Departemen Alat Jiwa. Ini bahkan lebih benar karena Departemen Alat Jiwa benar-benar masuk akal tentang masalah ini. Untuk sesaat, Yan Xiaoze tidak bisa menahan diri untuk merasa bahwa segalanya menjadi semakin sulit baginya. Jika mereka terus bertarung seperti ini, konflik antara kedua belah pihak akan benar-benar spiral menuju ledakan habis-habisan. Ini bukan yang dia harapkan. Tetua Xuan akhirnya angkat bicara. Dia batuk sedikit sebelum berkata, aku mengerti niatmu, dan aku memeriksa murid ini Huo Yuhao di masa lalu. Pada saat itu, Departemen Jiwa Marshall tidak menginginkannya terutama karena cincin jiwanya 10 tahun. Selain itu, akan sangat sulit untuk mendapatkan cincin jiwa untuk mata rohnya di masa depan karena itu adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Dengan demikian, akan sulit baginya untuk melakukan potensi maksimalnya. Meskipun itu adalah jiwa tubuh, aku menyelidiki kondisi tubuhnya. Dari keadaan tubuhnya saat itu, aku melihat bahwa kemungkinan dia membangunkan jiwa tubuhnya untuk kedua kalinya sangat kecil. Seperti yang kita semua tahu, semakin penting lokasi jiwa tubuh, semakin kuat. Namun, ini hanya berlaku setelah kebangkitan kedua. Semakin penting lokasi jiwa tubuh, semakin kecil kemungkinan terbangun untuk kedua kalinya. Mata adalah jendela bagi roh, menjadikannya jiwa bela diri tipe spiritual terkuat di antara jiwa tubuh. Ini berarti bahwa akan terlalu sulit baginya untuk membangunkannya untuk kedua kalinya. Aku belum pernah mendengar tentang jiwa tubuh pada tingkat ini, bahkan dalam sekte tubuh. Dengan demikian, aku dapat menjamin bahwa asal-usul jiwa bela diri keduanya tidak terkait dengan jiwa tubuhnya. Ini agak aneh. Dari mana jiwa bela diri keduanya berasal? Aku merasa bahwa akan lebih baik bagi kita untuk menggali ini sedikit lebih dalam. Tetua Lin yang duduk di seberangnya, Tetua Xuan tersenyum sedikit. Tetua Xuan, kamu menyimpang dari topik yang sedang dibahas. Kita dapat menyelidiki situasi anak ini nanti, tetapi pertemuan kita saat ini diadakan untuk memutuskan jalur kultivasinya di masa depan. Tetua Xuan tertawa nakal. Tentu, akan lebih baik baginya untuk tetap dengan Departemen Jiwa Bela Diri kita. Terlepas dari mana jiwa bela diri keduanya berasal, selama itu benar-benar yang ultimate, tinggal di Departemen Jiwa Marshall jelas merupakan pilihan terbaik baginya. Kami memiliki preseden dalam latih master jiwa dengan jiwa bela diri ultimate, dan kami masih kekurangan beberapa pria. Tetua Lin menggelengkan kepalanya. Ini tidak tepat. Apa yang dikatakan Qian Duoduo masuk akal, Soul Tool Department selalu sangat kekurangan bakat. Anak itu sudah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Membuat perubahan seperti itu dalam kebijakan akademi tidak sesuai dengan aturan akademi. Tetua Xuan mengerutkan bibirnya, apa yang tidak sesuai dengan aturan akademi? Izinkan aku bertanya kepada kamu, dari mana Departemen Alat Jiwa merekrut siswa? Paling tidak, dari tahun ketiga di Departemen Jiwa Marshall. Tapi, bagaimana dengan Huo Yuhao ini? Dia baru memasuki tahun 2. Departemen Alat Jiwa adalah orang yang telah melanggar aturan sejak awal.
Yan Xiaoze sangat gembira. Dia berpikir dalam hati, generasi yang lebih tua masih lebih berpengalaman daripada yang lebih muda. Bahkan jika tetua Xuan biasanya mabuk, dia tidak akan samar pada saat-saat penting. Tetua yang duduk di samping tetua Lin menggelengkan kepalanya. Tetua Xuan, apa yang kamu katakan tidak memiliki arti sama sekali. Aku memahami insinyur jiwa lebih baik dari kamu, dan ini adalah pertama kalinya aku mendengar seseorang menjadi insinyur jiwa kelas 2 dalam waktu 8 bulan. Aku takut bahkan Kekaisaran Sanmun tidak memiliki murid di level ini. Lebih jauh, kita semua menyetujui rencana tentara tertinggi selama pertemuan di sini. Sekarang Xian Lin Er dan Qian Duo berusaha merealisasikan rencana ini bersama-sama, kita harus mendorong mereka. Bagaimanapun, siswa ini tetap tinggal di akademi kami, jadi pergi ke Seoul Tool Department memberikan hasil yang sama. Tetua Xuan mendengus. Sama? Bagaimana itu bisa sama? Meninggalkannya di Seoul Tool Department adalah menyia-nyiakan bakatnya. Xian Lin Er menjadi marah, dan berdiri. Tetua Xuan, mengapa meninggalkannya di Departemen Alat Jiwa aku sia-sia? Departemen Jiwa Marshall terus berulang-ulang bahwa mereka memiliki pengalaman dalam melatih seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri ultimate. Tetapi dari apa yang aku ingat, Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri ultimate tipe Ice. Apakah kamu memiliki pengalaman dalam memelihara jiwa bela diri Ice ultimate? Selain itu, kamu seorang tetua. Kamu seharusnya tidak memihak Departemen Jiwa Marshall. Karena kamu terus memihak Departemen Jiwa Bela Diri, apakah ada titik di Departemen Alat Jiwa kita yang ada? Tetua Xuan menjadi marah juga. Kamu gadis. Aku bias karena jiwa bela diri adalah akar dari guru jiwa, serta akar dari akademi Shrek kami. Departemen Alat Jiwa memang penting, dan aku juga tidak ingin terus membantu Departemen Jiwa Bela Diri dalam perselisihan ini. Kenapa kita tidak melakukan ini? Xiaoze, pilih 10 murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri dan biarkan Liner memilih 3 dari mereka untuk pertukaran. Ini seharusnya baik-baik saja. Mata Yan Xiaoze berbinar, benar. Ini adalah rencana yang bagus. Bukankah Departemen Alat Jiwa kamu mengatakan bahwa kamu kekurangan bakat? Lalu, aku akan menggunakan bakat untuk barter dengan kamu. Dia buru-buru menyatakan posisinya, ini bukan masalah. Mengapa kita tidak menggunakan 5 murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri dan menukar mereka dengan Huo Yuhao? Ini bisa dianggap sebagai kita yang memiliki itikat baik. Memang benar bahwa Departemen Jiwa Marshall kita belum cukup mendukung Departemen Alat Jiwa selama bertahun-tahun. Kenapa kita tidak melakukan ini? Din Qian, meskipun kami bertanggung jawab atas departemen yang berbeda, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan dan memperkuat akademi Shrek kami lebih jauh lagi. Di sini, aku akan berjanji kepada kalian berdua bahwa mulai sekarang, Departemen Jiwa Bela Diri kita tidak akan memilih murid inti kita sebelum mereka memasuki tahun 3. Setelah tahun 3, kita akan memilih mereka bersama kalian, memungkinkan siswa untuk memilih jalur masa depan kultivasi mereka. Dengan cara ini, aku yakin bahwa kita bahkan tidak perlu 10 tahun untuk Departemen Alat Jiwa untuk berkembang dengan cepat. Ekspresi Xian Lin Er dan Qian Duo yang awalnya geram melunak segera setelah mendengarkan kata-kata Yan Xiaoze. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia adalah orang yang membuat keputusan yang sangat cepat. Selanjutnya, janjinya kepada Departemen Alat Jiwa akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan mereka. Pada saat yang sama, ini mengungkapkan tekadnya untuk mendapatkan Huo Yuhao. Kekikiran Qian Duo adalah dalam bentuk uang, tetapi kekikiran Yan Xiaoze adalah dalam bentuk bakat. Fakta bahwa dia dapat membuat konsesi seperti itu benar-benar menandakan bahwa dia sangat tulus. Tetua Lin, yang duduk di kursi pertama di sisi kanan meja panjang, menoleh ke arah Xian Liner. Liner, bagaimana menurutmu? Xian Lin Er mengungkapkan cahaya yang merenung di matanya, tapi Qian Duo berdiri perlahan. Dekan Yan, Dekan Chai, berbagai tetua. Aku menyatakan posisi aku atas nama diri aku sendiri. Berkenaan dengan aku sendiri, aku tidak mau menerima perdagangan ini, tidak peduli berapa banyak kuda baik yang kamu berikan kepada kami, itu tidak akan bernilai 1.000 mil gold. Sejumlah besar bakat yang masuk ke Departemen Alat Jiwa kita akan benar-benar memberi kita kesempatan, tetapi sangat mungkin bahwa satu Huo Yuhao secara langsung dapat membuat kita berkembang. Pada saat itu, akankah kita kekurangan bakat? Dengan situasi Departemen Alat Jiwa kami saat ini, lebih cocok bagi kami untuk menyatukan semua sumber daya kami pada satu orang. Aku sangat berterima kasih atas ketulusan hati Dinian, tapi aku pribadi berharap kita bisa menjaga Huo Yuhao. Xian Lin Er perlahan berdiri setelah mendengarkan kata-katanya.
Aku setuju dengan kata-kata Din Qian. Departemen alat jiwa kami menolak perdagangan. Dia sudah menjadi salah satu murid inti kita, dan kita sama sekali tidak akan menyerah. Ekspresi Yan Xiaoze menjadi suram. Dia sudah membuat konsesi yang begitu besar, tetapi Xian Lin Er dan Qian Duoduo masih tidak mau menyerah padanya. Hatinya melonjak karena amarah. Sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri, aku akan menyatakan di mana aku berdiri. Munculnya seorang guru jiwa utama terjadi kurang dari sekali dalam 1000 tahun, dan Departemen Jiwa Martial kita tidak bisa menyerah pada bakat seperti ini. Aku bertekad untuk mendapatkan Huo Yu Hao. Karena kami sudah berkumpul di sini hari ini, kami akan memberikan suara untuk menentukan tujuan akhirnya. Wanita di sebelahnya yang belum berbicara perlahan bangkit. Aku mendukung Dinian. Elemen ultimate harus tetap di Departemen Jiwa Bela Diri kita. Dia adalah wakil dekan Departemen Martial Soul, seseorang bernama Chai Mei Er, yang biasanya tetap berada di halaman dalam. Kedua belah pihak tidak mau saling memberi jalan satu sama lain, dan berbagai tetua memiliki ekspresi canggung di wajah mereka. Terlepas dari bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini pada akhirnya, mereka akan meninggalkan satu pihak yang tidak bahagia. Selain itu, masalah ini pasti akan menyebabkan konflik besar antara kedua pihak. Bahkan jika Departemen Jiwa Martial memegang keunggulan absolut, Departemen Alat Jiwa masih merupakan bagian yang tak tergantikan dari akademi. Jika mereka mengalami kemunduran lagi, itu akan sangat merusak perkembangannya. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa aliran bakat akan terjadi. Karena itu, berbagai tetua sangat berhati-hati dalam tindakan mereka. Tak satu pun dari mereka mengambil inisiatif untuk menyatakan di mana mereka berdiri. Kalian semua, duduk. Suara hangat datang dari orang yang duduk di ujung meja terdengar sekali lagi. Setelah mendengar suara ini, kedua belah pihak yang berlawanan segera mengekang diri mereka sendiri. Mereka dengan hormat duduk kembali di posisi semula. Suara hangat itu berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua sudah menguraikan alasanmu dengan sangat jelas. Namun, tidakkah kamu semua memikirkan kemungkinan tunggal? Izinkan aku bertanya kepada kamu, ketika Akademi Shrek kami didirikan di awal, apa tujuan awal kami? Untuk membina para master jiwa berbakat yang adalah monster. Shrek Academy hanya melatih monster, bukan orang biasa. Yan Xiaoze menjawab dengan hormat. Suara hangat itu berkata, benar, kami hanya melatih monster, bukan orang biasa. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak menjadi sedikit lebih berani dan melatih monster sejati? Anak ini, Huo Yu Hao, telah memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai orang yang sangat berbakat. Dia yatim piatu, dan ini berarti dia tidak akan cenderung ke arah kerajaan tertentu di masa depan. Pada saat yang sama, sangat mungkin dia akan tetap di akademi. Qian Duoduo menyajikan. Qian Duoduo berdiri dengan tergesa-gesa, lalu berkata dengan hormat, Tetua MU. Suara hangat itu berkata, aku bertanya kepadamu, selama periode 8 bulan di mana Huo Yu Hao dilatih untuk menjadi insinyur jiwa, apakah studinya di Departemen Jiwa Bela Diri terganggu setiap saat? Tidak pernah. Qian Duoduo segera menjawab, dia berlatih selama 4 jam dengan Fan Yu setiap malam. Karena alasan yang tepat inilah aku memanggilnya jenius. Bahkan ketika dia terganggu dengan studinya di Departemen Jiwa Martial, dia mampu menjadi insinyur jiwa kelas 2 hanya dalam 8 bulan. Baik. Lalu izinkan aku bertanya kepada kamu semua ini. Selama proses di mana Huo Yu Hao menjadi insinyur jiwa kelas 2, apakah studinya di Departemen Jiwa Bela Diri terganggu? Apakah kecepatan kultivasinya menurun? Yan Xiaoze berkata, tidak. Jiwa bela dirinya yang kedua terbangun, dan ketika aku bergerak lebih awal, aku bisa mengatakan bahwa kekuatan jiwanya berada di sekitar peringkat 25. Aku sudah menyelidiki ini juga. Anak ini hanya di peringkat 13 ketika ia pertama kali memasuki akademi, tetapi ia mampu meningkatkan kekuatan jiwanya dengan 12 peringkat dalam waktu singkat. Terlepas dari apakah ia berbakat atau beruntung, faktanya ada di depan kita. Dengan demikian, murid kamu berpikir bahwa dia lebih cocok untuk tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri kita. Bahkan jika kecepatan kultivasinya turun setelah dia mencapai peringkat 30, bakat pada level ini seharusnya tidak terlalu terpengaruh olehnya. Suara hangat itu tiba-tiba tertawa, dan tawanya sedikit kasar. Kamu semua bingung dengan situasi yang dihadapi. Karena anak ini dapat belajar di Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa pada saat yang sama selama 1 tahun penuh tanpa membiarkan studinya jatuh, dan bukannya menampilkan kinerja tingkat jenius, apa yang kamu perjuangkan? Mengapa kamu tidak membiarkannya belajar di kedua bidang sekaligus? Ah! Yan Xiaoze, Chai Mei Er,
Xian Lin Er, Qian Duo semua tertegun. Orang perlu menyadari bahwa orang di kursi malas adalah bos asli Shrek Academy. Pada saat yang sama, ia juga adalah guru Xian Lin Er dan Yan Xiaoze. Pria ini adalah tuan paviliun Dewa Laut, kata-katanya mutlak di dalam akademi. Bahkan veteran tua seperti Tetua Lin dan Tetua Xuan lebih rendah darinya dalam senioritas. Tidak ada satu orang pun yang berani menolak keputusannya di masa lalu. Xian Lin Er tidak tahan lagi dan berkata, "Guru, tidak masalah apakah itu Departemen Alat Jiwa kami atau Departemen Jiwa Marshal. Semakin seseorang mempelajari suatu subjek, semakin banyak energi yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di dalamnya. Belajar di kedua departemen pada saat yang sama akan berdampak negatif pada siswa. Dia akan memiliki jangkauan pengetahuan yang lebih luas, tetapi dia tidak akan menjadi ahli dalam salah satu dari mereka. Bukankah ini sama dengan membuang bakatnya?" Master of the Sea Pavilion Dewa samar-samar tersenyum, lalu berkata, "Mengapa kamu begitu yakin bahwa dia tidak akan bisa mempelajari kedua subjek dengan benar? Sebenarnya, kamu semua telah melakukan kesalahan. Kalian semua berpikir bahwa Departemen Marshal Jiwa dan Fundamental Departemen Alat Jiwa saling bertentangan. Namun, izinkan aku mengajukan pertanyaan kepada kamu. Dapatkah departemen kamu melakukannya tanpa kekuatan jiwa atau jiwa bela diri? Satu-satunya perbedaan antara Departemen Jiwa Marshal dan Departemen Alat Jiwa terletak pada metode yang digunakan untuk menyerang dan membela diri. Fundamental mereka masih sama. Jadi, kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Lainer, jika kamu benar-benar berharap agar Huo Yuhao menjadi insinyur jiwa kelas 1, kamu harus menyadari bahwa dia juga harus menjadi master jiwa bela diri kelas 1 sebagai prasyarat. Bagaimana dia akan membuat dan mengendalikan alat-alat jiwa yang kuat tanpa kekuatan jiwa yang cukup jika dia tidak? Pada saat yang sama, tingkat di mana kekuatan jiwanya meningkat akan turun secara drastis begitu ia melewati peringkat 30, karena fakta bahwa ia memiliki jiwa bela diri pamungkas. Jadi, jika dia tidak memiliki teknik yang tepat dari Departemen Jiwa Marshal untuk menumbuhkan jiwa bela diri pamungkasnya, bukankah pertumbuhannya akan terpengaruh? Xiaoze, hal yang sama berlaku untukmu. Seperti yang kamu lihat, Huo Yuhao sangat berbakat dalam menciptakan alat jiwa. Dia dapat membuat senjata yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri karena ini. Seorang guru jiwa tidak akan menjadi kuat hanya dalam 1 atau 2 tahun, tetapi pada saat yang sama, kamu tidak bisa benar-benar tinggal di sisinya sepanjang waktu, kan? Ketika kamu menemukan sesuatu yang berbahaya, mengandalkan diri kamu untuk bertahan hidup adalah pilihan terbaik. Karena itu, mengapa kamu tidak membiarkannya menjadi insinyur jiwa juga? Selain itu, Akademi Shrek kami saat ini tidak memiliki insinyur jiwa kelas 1. Nah, aku sudah memutuskan untuk membiarkan anak ini berkultivasi di kedua sekolah dan memperlakukannya sebagai keberadaan khusus di dalam akademi. Kamu seharusnya tidak memaksa anak untuk memilih. Sebaliknya, kamu harus menciptakan lingkungan yang nyaman di dalam akademi untuk membiarkannya berkultivasi dengan damai. Kamu semua telah mengabaikan fakta penting. Apa pikiran Huo Yuhao? Lagi pula, usianya baru 12 tahun. Jika kamu terlalu menekannya, itu hanya akan berdampak negatif pada pertumbuhannya di masa depan. Hal terbaik untuk dilakukan, setidaknya untuk saat ini, adalah meninggalkan segala sesuatu sebagaimana adanya. Biarkan dia terus belajar seperti sebelumnya. Kedua departemen akan menghabiskan jumlah sumber daya yang sama untuknya. Adapun masa depan, kita tidak benar-benar terburu-buru. Jika dia terus menerima nilai bagus di tes kedua departemen, maka kita akan benar-benar melatih monster yang luar biasa, seorang prajurit tertinggi yang nyaris sempurna. Begitu mereka mendengar paviliun Dewa Lautan, semua veteran mengangguk satu demi satu. Kulit mereka menjadi lebih baik juga. Xian Lin Er berkata, "Guru, apa yang harus kita lakukan jika nilai Huo Yuhao mulai turun?" Master of the Sea Pavilion tersenyum tipis dan berkata, "Bukankah itu jelas? Jika itu terjadi, biarkan dia memilih departemen. Dia akan bergabung dengan departemen yang paling dia sukai. Jika itu terjadi, kita tidak perlu melakukan hal lain. Namun, Tetua Xuan, jangan bertanya tentang jiwa bela diri kedua bocah itu. Meskipun aku ingin tahu juga, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa anak ini memiliki hati yang sangat baik dan tegas. Dengan demikian, tidak peduli apa jiwa bela diri keduanya, tidak perlu bagi kita untuk mengorek rahasia ini." "Aku mengerti, Pavilion Master." Tetua Xuan mengangguk setuju. Yan Xiaoze dan Xian Lin Er saling memandang, ekspresi tegang mereka sekarang jauh lebih longgar daripada sebelumnya. Karena kedua belah pihak mengalami jalan buntu, hasil ini tampaknya menjadi yang terbaik. Pavilion Dewa Laut mengatakan,
Jika tidak ada keberatan lebih lanjut, pertemuan ini dapat dianggap selesai. Xiaoze, Liner, kalian berdua seharusnya tidak berhubungan dengan bocah itu lagi. Pada usianya, yang terbaik adalah jika jantungnya fokus pada kultivasi yang rajin. Semakin sedikit dia terganggu oleh dunia luar, semakin baik. Iya. Sejauh menyangkut Akademi Shrek, pertemuan ini telah menyelesaikan segalanya. Nasib Huo Yuhao juga telah diputuskan. Huo Yuhao menerima berita dari venue segera setelah itu. Akademi telah memutuskan bahwa Huo Yuhao sekarang menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Martial dan Departemen Alat Jiwa. Dengan ini, dia menjadi orang pertama dalam sejarah Akademi yang menjadi murid inti kedua departemen. Adapun janji lain Yan Xiaoze, dia memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Venue mendesak Yuhao untuk terus berkultivasi dengan dedikasi. Bagaimanapun, dia sekarang harus menghadiri kelas di Departemen Jiwa Martial di siang hari, kemudian belajar di Departemen Alat Jiwa di malam hari. Dia juga mengingatkannya bahwa besok malam dia harus pergi dan mengikuti tes kemajuan Departemen Alat Jiwa. Hasil ini memberi Huo Yuhao ruang bernapas. Tidak harus memilih adalah pilihan terbaik baginya. Tes kemajuan untuk siswa kelas 2 Martial Soul Department belum berakhir. Setelah semua, siswa dari kedua kelas digabungkan berjumlah lebih dari 100. Butuh waktu cukup lama, mengingat fakta bahwa mereka harus diuji satu persatu. Huo Yuhao dengan senang hati dibudidayakan di asrama bersama Wang Dong pada hari berikutnya. Mereka berkultivasi sepanjang pagi. Setelah makan siang, mereka beristirahat sejenak. Setelah itu, sebelum bel sore berbunyi, Yuhao menuju ke area percobaan Departemen Alat Jiwa. Dia memperhatikan dari jauh bahwa Hichaito sedang menunggu di gerbang ke daerah percobaan, melambai ke arahnya. Kakak senior Hi. Huo Yuhao bergegas ke tempat Hichaito berdiri. Hichaito tertawa ketika dia memeluk Huo Yuhao dan memutarnya sekali di sekitarnya. Aku dengar kamu sudah menjadi pusat perhatian Akademi Yuhao. Tampaknya beberapa dekan hampir berkelahi karena kamu. Tidak buruk, tidak buruk. Huo Yuhao terkejut. Magang senior, bagaimana kamu tahu? Dia Chaito terkikik. Guru memberitahu aku. Tapi aku dilarang mengungkapkannya kepada orang lain. Huo Yuhao sedikit santai. Dia tidak ingin semua orang tahu tentang apa yang terjadi. Jika mereka melakukannya, dia akan dikritik oleh semua orang di halaman luar. Satu-satunya harapannya adalah berkultivasi dalam damai, tidak lebih. Ayo, mari kita masuk ke dalam. Guru itu berkata bahwa kamu akan mengikuti tes kemajuan Departemen Alat Jiwa kami. Apakah kamu siap? Hichaito melemparkan lengan ke bahu Huo Yuhao dan menariknya masuk. Huo Yuhao bertanya, saudara senior, apa tes kemajuan Departemen Alat Jiwa tentang? Hichaito menjawab, ini juga pertempuran. Kita harus setuju dengan Departemen Jiwa Bela Diri tentang ini, hanya pertempuran yang sebenarnya yang dapat menilai kemampuan kita dengan baik. Guru sudah menyiapkan segalanya. Adapun rincian tes kamu, aku tidak yakin. Ketika mereka berbicara, mereka berdua memasuki area percobaan. Mereka segera tiba di laboratorium ke-12. Laboratorium itu tidak senyaman biasanya. Saat ini ada sekitar 20 siswa di dalam, semuanya sama dengan Hichaito. Kebanyakan dari mereka berusia lebih dari 14 tahun, bahkan ada yang berusia 18 atau 19 tahun. Area pengujian berada di dalam area pertempuran, yang saat ini menahan 2 siswa di tengah pertempuran. Itu benar-benar berbeda dari tes kemajuan Departemen Jiwa Martial. Tes kemajuan Departemen Alat Jiwa terutama didasarkan pada penggunaan alat jiwa. Tubuh siswa terbungkus lapisan cahaya bercahaya, yang sepertinya berasal dari semacam alat jiwa tipe pertahanan. Keduanya saling menyerang saat dibungkus cahaya ini. Langit juga dipenuhi beberapa bola cahaya, sepertinya mereka mengawasi para siswa di bawah. Huo Yuhao saat ini bukanlah pemuda bodoh yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang alat jiwa. Dia sadar bahwa bola-bola cahaya yang tergantung di langit juga merupakan sejenis alat jiwa. Mereka adalah Portable Soul Shields, yang merupakan jenis alat jiwa defensif yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Seseorang harus setidaknya menjadi pemimpin jiwa dari peringkat keempat untuk mengendalikan alat jiwa semacam ini. Jelas itu bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh para siswa ini. Fungsi alat jiwa ini sangat jelas. Jika pertahanan para siswa yang bertarung dilanggar, Portable Soul Shields ini akan segera terbang untuk melindungi mereka dari serangan yang datang. Mereka hadir untuk menjamin keamanan para siswa. Ketika Huo Yuhao dan Hichaito masuk,
Pertempuran antara kedua siswa sudah mencapai titik kritis. Sinar cahaya telah terjalin di langit dan memancarkan sinar yang menyilaukan. Huo Yuhao tanpa sadar mengaktifkan deteksi spiritualnya. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengamati sinar sebelum pertempuran berakhir. Peng, perisai siswa di sebelah kiri pecah dan hancur menjadi segudang cahaya yang memenuhi langit. Ketika itu terjadi, Portable Soul Shield segera muncul di depannya dan memblokir serangan siswa yang tersisa. Zifeng telah mengalahkan Moke. Skor mereka meningkat 1 mark. Seorang guru yang berdiri di satu sisi area pengujian berkata ketika mereka mencatat sesuatu. Lanjut. Guru memberi isyarat agar beberapa siswa berikutnya melangkah maju. Tunggu sebentar. Suara berat Fen Yu bergema. Dia berjalan dari sisi lain area pengujian dan berkata, Yuhao, kemarilah. Kamu selanjutnya. Dia yang mengendalikan Portable Soul Shields di pertempuran sebelumnya. Dia dapat membuat mereka bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin mengingat tingkat kultivasinya. Selain itu, dia telah mengendalikan semua Portable Soul Shields secara bersamaan. Karena itu, dia bisa mengawasi para siswa dari segala arah. Oh! Huo Yuhao mengangguk dan bergegas. Pada saat itu, para siswa yang telah berencana untuk mengambil tes kemajuan melihat Huo Yuhao. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka ketika mereka melihatnya. Dia biasanya selalu belajar dengan Fen Yu, jadi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Namun, pria ini terlihat seperti usianya baru 12 atau 13 tahun, namun dia bahkan bukan siswa dari Soul Tool Department. Mengapa guru Fen Yu membiarkan dia mengikuti tes kemajuan? Fen Yu berkata, tes ini sangat sederhana, kamu hanya perlu bertarung. Setiap orang akan memiliki alat jiwa mereka diperiksa dengan cermat oleh guru, yang harus dibuat sendiri. Selama kamu berhasil menghancurkan pertahanan lawan, kamu akan menang. Aku menggunakan Portable Soul Shields ini untuk melindungi semua orang. Huo Yuhao merenung sebentar, lalu bertanya, Guru, apakah mungkin untuk bertarung tanpa perlindungan Portable Soul Shield? Fen Yu terkejut ketika dia mendengar ini. HM? Huo Yuhao berkata, karena ini seharusnya menjadi pertarungan nyata. Memiliki Portable Soul Shield akan memengaruhi kinerja aku. Selanjutnya, aku yakin bahwa aku tidak akan melukai lawan aku. Fen Yu bertanya, dan bagaimana dengan keselamatanmu sendiri? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu sedikit pun, Guru, aku memiliki keyakinan pada kemampuan aku. Fen Yu tersenyum tipis, lalu berkata, baik. Dengan demikian, kami akan melakukan hal yang kamu suka. Ingatlah untuk meminta bantuan jika kamu tidak dapat memblokir serangan. Dengan deteksi spiritual kamu, kamu pasti dapat mengetahui apakah kamu tidak bisa. Nah, silakan dan ikuti tes. Iya. Huo Yuhao memasuki area pengujian dengan langkah besar. Ketika dia melakukannya, dia mulai menyesuaikan alat jiwa yang dia buat sendiri. Pada saat itu, para siswa dari Departemen Alat Jiwa akhirnya menyadari lencana di dada Huo Yuhao yang menunjukkan statusnya sebagai insinyur jiwa peringkat kedua. Apakah ini nyata? Dia benar-benar insinyur jiwa peringkat kedua?